Apa kata Rasulullah? Tidaklah ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah pada hari pertama bulan Dzulhijjah, maka hendaklah kalian tadi bertasbih, bertahlil, bertakbir ya, bertahmid gitu. Semua amalan-amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amalan-amalan soleh yang dikerjakan pada selain hari-hari itu. Jadi ini menunjukkan dahsyatnya keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mari kita lihat teman-teman semua, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Apa itu yang dimaksud oleh Rasulullah? Yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka sahabat-sahabat Rasul bertanya, ya Rasulullah termasuk lebih utama 10 hari di amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah termasuk lebih utama dibanding jihad di jalan Allah. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya di medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali alias mati syahid. Jadi dahsyatnya amalan-amalan soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik, kalau begitu kita mesti tahu dulu, memangnya keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu apa sih? Sebenarnya Uma yakin ya untuk teman-teman kita semua mungkin udah tahu, kita sering ulang-ulang, hanya saja kita lupa. Jadi tiap tahun kita ingatkan lagi beberapa hari sebelum bulan 10 hari bulan Dzulhijjah supaya kita bersemangat dalam memaksimalkan amal soleh kita. Keutamaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pertama, Allah itu bersumpah dengan 10 hari tersebut. Dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal fajr wa layalin 'ashr." Ya kan? Kata Allah apa? Demi fajar, demi malam yang 10. Yang dimaksud dengan malam 10 itu apa? Yang dimaksud dengan malam yang 10 di surah Al-Fajr ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Jadi saking khususnya hari ini disebutkan salah satunya di surah Al-Fajr. Kedua, apa keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? 10 hari ini teman-teman semua, ini termasuk hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya Allah minta kita untuk banyak bertasbih, Allah minta kita banyak bertahlil dan bertahmid. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hajj, Al-Hajj ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 28, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Jadi Allah meminta agar mereka menyebut nama-nama Allah pada hari yang telah ditentukan itu. Maknanya adalah hari-hari yang ditentukan itu yaitu hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah minta kita untuk banyak menyebut namanya. Berarti Allah minta kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah banyak bertasbih, banyak bertahlil, banyak bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman semua, apalagi di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang ketiga adalah seperti yang tadi sudah disebutkan ya dalam hadis, Rasulullah SAW bersaksi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini hari yang paling utama di dunia, hari-hari yang paling utama di dunia. Kata Rasulullah, hari-hari yang paling pertama di dunia ini yaitu hari 10, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dikatakan kepada beliau termasuk lebih utama dari jihad. Tadi kita sudah bahas ya, kata Rasulullah termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah. Kecuali orang yang berangkat jihad terus mati di medan perang, nah itu baru lebih utama. Tapi lebih utama adalah dibandingkan dengan jihad ya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk beramal saleh. Yang keempat, apa sih keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Di dalamnya ada Arafah. Arafah teman-teman semua, Arafah itu sebuah tempat tanah lapang di mana para jemaah haji insya Allah Uma berangkat haji 12 Juni nanti insya Allah teman-teman semua. Ya, itu udah kloter terakhir ya. 12 Juni mau berangkat berarti sampai sana tuh tanggal 5 Dzulhijjah.
Ya, sampai sana mungkin tanggal 6 Dzulhijjah. Nanti baru udah siap-siap menuju ke melakukan rangkaian ibadah haji. Nah, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu di dalamnya ada hari Arafah. Itu merupakan hari terbaik dan para ibadah haji tidak sah kalau mereka tidak wukuf di Arafah. Kalau kita tahu ada kalimat al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Teman-teman tahu bahkan orang-orang yang sakit, Ibu Uma kan sakit 1 tahun yang lalu serangan jantung, ya kan? Bahkan hajinya nggak sah kalau nggak di Arafah itu. Makanya orang-orang yang sakit, mau dia pakai kursi roda, mau dia terbaring nih, nggak bisa bangun, pakai infus itu tetap harus ke Arafah. Makanya kalau teman-teman lagi ibadah haji, teman-teman akan dengar ada yang namanya wukuf Arafah. Ya, safari wukuf. Apa itu? Orang-orang yang sakit yang tergeletak, teman-teman semua itu harus datang ke Arafah. Mereka yang duduk di kursi roda, ya mereka akan berangkat dengan bis ya, dengan infus-infus mereka di dalam bis itu. Atau mereka bahkan yang baring, nggak bisa bangun, itu di bus itu kursi-kursinya dihilangkan, semuanya diganti dengan kasur-kasur. Mereka baring pakai infus di dalam bus itu. Uma sempat buat videonya supaya teman-teman punya gambaran. Itu juga harus ke Arafah. Saking al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Nggak boleh ditinggalkan. Kalau yang lain-lain mungkin bisa dibadalkan. Lempar jumroh bisa dibadalkan, tawaf itu bisa dibadalkan, atau sa'i bisa dibadalkan gitu. Tapi kalau Arafah, wukuf di Arafah nggak bisa dibadalkan. Saking dahsyatnya hari itu, di mana Allah turun ke langit dunia, Allah menyebut-nyebut, mengagung-agungkan, memuji-muji para jemaah haji di depan para malaikat-malaikatnya, dan Allah kabulkan doa pada hari itu, pada hari Arafah. Jemaah haji wukuf di Arafah, teman-teman semua yang ada di negara masing-masing, teman-teman puasa Arafah. Kemudian semua doa-doa dikabulkan, semua dosa-dosa diampuni oleh Allah. Itu hari yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai nggak puasa pada hari Arafah, itu puasa Arafah. Jadi keutamaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu di dalamnya terdapat hari Arafah yang merupakan hari terbaik. Kemudian yang kelima, teman-teman semua, nanti Uma akan bahas lebih lanjut tentang ini. Di dalamnya ada penyembelihan kurban. Nah, teman-teman yang mampu ini, itu sembelih kurban. Teman-teman tahu bahkan anak-anak SD sekalipun mereka udah nabung. Masa kita yang gede-gede ini kalah nggak berkurban? Anak-anak SD itu udah nabung dari setahun yang lalu untuk bisa melakukan ibadah kurban. Ya nggak apa-apa dulu dengan latihan misalnya dengan patungan terlebih dahulu daripada nggak sama sekali. Jadi teman-teman ini bukan seharusnya sih, ini sunnah yang sangat dianjurkan ya, adalah ibadah kurban gitu ya. Kenapa kita bisa beli makanan dan sebagainya? Padahal kalau kita tabung, kita beli makanan selama setahun, bisa juga kita beli daging kurban, hewan kurban gitu ya. Jadi yang utama itu kenapa disebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu paling utama, karena di dalamnya ada penyembelihan kurban. Nanti kita bahas tentang hikmah dari kurban. Keenam, apa sih keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Pada 10 hari tersebut terkumpul pokok-pokok ibadah, yaitu ada sholat, puasa, sedekah, haji khususnya ya, yang tidak ada di hari-hari selainnya. Nah, setelah kita tahu tentang keutamaan di 10 hari bulan Dzulhijjah yang buat kita waspada nih, mulai besok nih, mau beramal soleh. Selanjutnya kita akan bahas mengenai amalan-amalan sunnah. Apa aja yang kita bisa lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tentu kita sudah tahu ya bahwa di bulan Dzulhijjah ini ada hari rayanya umat Islam, Idul Adha, di mana umat Islam ini menyembelih kurban. Menyembelih kurban untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman semua, tidak hanya ada hari raya aja atau di dalamnya ada takbir aja, ya. Termasuk ada ibadah-ibadah lain yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Pertama tentu saja puasa. Puasanya kapan? Puasanya mulai dari besok pun nggak apa-apa gitu. Berpuasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah tuh, ya. Jadi ada memang puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, tapi kalau mau mengambil keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jadi puasanya mulai dari hari pertama bulan Dzulhijjah. Mulai dari awal bulan Dzulhijjah. Ternyata itu amalan yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa Rasulullah SAW itu beliau berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Diriwayatkan dari sebagian istri Nabi, mereka berkata Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari Asyura, 3 hari pada setiap bulan,
dan hari Senin pertama awal bulan setiap dan hari Kamis juga. Senin dan Kamis maksudnya. Ya, jadi hadis ini menunjukkan menganjurkan kita berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ini pendapat jumhur ulama atau perbanyak puasa atau puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah itu utama karena tadi kan kita tahu bahwa 10 hari pertama itu hari yang paling utama. Begitu ya teman-teman semua. Kedua, selain tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, ada juga puasa namanya puasa Arafah. Puasa Arafah ini tanggal 9 Dzulhijjah saja. Puasa pada Arafah ini tanggal 9 Dzulhijjah, kata Rasulullah, aku berharap kepada Allah, dia akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Diampuni dosanya 2 tahun. Gitu ya. Kalau mau tambah puasa, puasa sebelumnya Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau mau lebih bagus lagi, puasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Gitu ya. Jadi keutamaan puasa Arafah adalah puasa yang bisa menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kenapa disebut puasa Arafah? Karena pada saat teman-teman sedang berpuasa, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji berkumpul di Arafah dan melakukan berbagai macam amalan-amal soleh. Mereka menangis, mereka merintih, mereka mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ya ke langit gitu untuk meminta Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka. Jadi puasa yang sedang teman-teman lakukan bertepatan dengan wukufnya para ibadah haji di Arafah. Ya, di mana tadi mau katakan bahwa di Arafah ini dosa-dosa semua orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Rasulullah? Salat 5 waktu dari satu salat ke salat yang berikutnya, salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa yang dihapuskan itu dosa-dosa kecil. Adapun kalau dosa-dosa mau dihapuskan, dosa-dosa besar, bertobat tobatan nasuha. Apa itu tobatan nasuha? Berhenti dari maksiat, menyesal, melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan yang kemarin. Itu tobatan nasuha. Ketiga, ibadah apalagi yang disunahkan teman-teman semua di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Takbiran, bertakbir ya. Apa kata Rasulullah? Tidaklah ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah pada hari pertama bulan Dzulhijjah, maka hendaklah kalian tadi bertasbih, bertahlil, bertakbir ya, bertahmid gitu. Dan disyariatkan juga teman-teman semua bertakbir setelah sholat subuh pada hari Arafah sampai hari akhir, sampai akhir hari tasyrik gitu. Dengan takbir apa? Apa? Takbir gimana? Gimana kok lupa? Nadanya gimana teman-teman semua? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah itu ya. Jadi disyariatkan juga bertakbir setelah salat subuh dari hari Arafah sampai akhir hari tasyrik untuk bertakbir. Jadi kalau di Mekah itu juga begitu ya, maksudnya takbir gitu. Sama lah teman-teman di Indonesia. Jadi takbirannya bukan hanya pas hari raya aja, bertakbir setelah sholat subuh pada hari Arafah sampai akhir hari tasyrik tuh. Jadi nanti kalau di Maskal Hufat diputar tuh sound sistemnya ya untuk takbiran terus-menerus sampai akhir hari tasyrik kalau bisa. Oke. Keempat, apalagi ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, perbanyak amal salih, perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Salat-salat sunnahnya diperbanyak. Qobliyah, Ba'diyah, Duha. Kita juga sudah sempat ya bahas satu tema khusus tentang keutamaan salat duha. Untuk mengganti sedekah persendian kita nih, yang jumlahnya 300 sekian setiap subuh harus disedekahkan, itu bisa lunas istilahnya, bisa disedekahkan dengan salat duha 4 rakaat. Kemudian sholat taubat, hajat, apalagi sholat witir, sholat sunnah wudhu misalnya, dan sebagainya. Jadi dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amalan-amalan yang disunahkan adalah memperbanyak amal soleh apapun itu. Sholat-sholat sunnah, kah, sodakoh kah, apalagi mau berbakti sama orang tua kah, menyambung tali silaturahmi kah, mengunjungi orang sakit kah, bertobat kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, baca Quran, hafalin Quran gitu ya, amalan-amalan soleh lainnya ya. Sedekah dianjurkan setiap hari. Nah, itu kalau bisa setiap hari lebih bagus tuh teman-teman semua. Kalau kita lihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang sahabat namanya Sa'id bin Jubair. Jika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia sangat bersungguh-sungguh sampai-sampai dia hampir tidak mampu melakukannya. Artinya saking sungguh-sungguh semua amal soleh diambil semua sama beliau gitu. Sampai beliau hampir nggak bisa ngelakuinnya saking
banyaknya amal soleh yang beliau lakukan. Jadi gasnya harus lebih kencang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibanding dengan hari-hari lainnya. Kelima, apa saja amalan soleh yang kita bisa lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Tentu saja haji dan umrah. Haji dan umrah. Ayo teman-teman semua, untuk melengkapi rukun Islam kita, daftar haji aja dulu. Uma lihat berita ada anak yang haji reguler ya. Itu haji termuda umur 19 tahun katanya. Karena udah nabung haji dari umur 8 tahun. Kalian kalau nggak daftar haji dari sekarang, mungkin berangkat 20 tahun lagi. Haji itu jihad fisabilillah dalam hal harta, dalam hal jiwa, dalam hal badan. Karena capeknya luar biasa. Jalan berkilo-kilo-kilometer teman-teman semua. Makanya haji itu baik di waktu muda. Jadi walaupun sekarang belum ada duitnya, paling nggak daftar haji dulu untuk menunjukkan kesungguhanmu ingin melengkapi rukun Islammu gitu ya. Jadi dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu ibadah yang juga diutamakan adalah haji dan umrah. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat 97. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia kepada Allah yaitu berhaji ke Baitullah. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Mampu dalam hal apa? Mampu dalam hal ekonomi, tentu saja finansial. Makanya nabung, tabungan tuh sekarang nggak cuma deposit aja atau nabung pendidikan, nabung kesehatan, tapi nabung haji. Gimana mungkin ada seorang muslim yang sampai hari ini nggak punya tabungan haji? Padahal haji itu melengkapi rukun Islam, teman-teman semua. Kita bisa beli macam-macam kok, kita nggak bisa nabung buat haji. Mampu dalam hal apa? Mampu dalam hal fisik. Ya Allah, haji itu lelah, capek banget teman-teman semua. Uma ingat banget 2017 Uma haji dalam keadaan hamil. Ibrahim tuh hamil 6 bulan. Hajinya tuh aduh jauh banget jalannya. Jadi dari tenda Uma lempar jumroh tuh 10 kilo baru jalan ke sana. Baliknya lagi 10 kilo, bayangin. Uma pada saat itu dalam keadaan hamil. Hamil itu ada yang namanya kontraksi. Kontraksi itu perut kita keras kayak batu. Batu, udah kayak batu gitu. Itu tandanya bisa aja tuh bayi bisa keluar tiba-tiba gitu. Tapi ya mungkin karena saking bahagianya haji, jadi nggak berasa perut Uma. Uma udah nggak bisa bedain mana kontraksi, mana enggak teman-teman semua pada saat itu. Karena terlalu bahagia, lelahnya itu nggak berasa. Jadi kita tuh kalau terlalu bahagia dan fokus pada satu hal, lelah dan sakit itu nggak berasa teman-teman semua. Nah itu yang Uma rasain ya. Tapi itu memang lelahnya luar biasa. Sampai hari ini aja Uma kalau mikir-mikir, kok bisa ya dulu kayak gitu. Dalam keadaan hamil, bisa jalan sejauh itu tuh baru lempar jumroh, belum yang lain-lain gitu. Kalau sekarang kalau dipikirin pakai manusia sekarang nih kayaknya Uma nggak sanggup gitu. Yang sehat aja susah, apalagi dalam keadaan hamil pada saat itu. Jadi maksud Uma di sini adalah berangkat haji dalam usia muda itu afdol ya, karena lelahnya luar biasa. Banyak orang yang meninggal dunia. Tahun lalu mungkin sekitar 700 lansia meninggal dunia, teman-teman semua. Tahun ini aja Uma dengar kabar terakhir udah ada sekitar 30-40 lansia meninggal dunia. Baru belum hajinya belum mulai nih. Baru baru berada di kota Mekah. Itu udah ada 30-40 orang lansia yang meninggal dunia karena sesak nafas dan sebagainya. Jantung dan sebagainya. Ya, jadi dari sekarang ya untuk daftar dulu supaya Allah melihat kesungguhan dirimu. Jadi haji dan umrah itu salah satu ibadah yang paling mulia untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling afdal. Ya. Di antara keutamaan haji dan umrah, seperti yang teman-teman tahu, kata Rasulullah apa? Di antara yang berhaji dan umrah ke Baitullah dan dia tidak berkata kotor, nggak berbuat kefasikan, maka dia kembali ke tanah airnya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Antara dua umrah menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur balasannya adalah syurga. Ya. Haji itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Haji yang mabrur itu seutama-utama amal setelah jihad fisabilillah. Dan haji umrah itu menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Jadi teman-teman semua eh, nggak ada orang haji umrah itu jadi miskin, nggak ada. Kan kita sering dengar kabar ya, baru-baru ini kita dengar kabar ada public figure yang sampai rela nggak beli mobil gitu ya, atau mungkin menunda untuk beli sesuatu karena uangnya dipakai untuk haji atau umrah. Masya Allah ya teman-teman semua. Jadi haji dan umrah itu dikatakan akan menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Umat teringat satu kisah ya teman-teman semua. Ada orang yang dikisahkan itu ada orang yang ibadah hajinya itu diterima oleh Allah, sementara ibadah haji yang lain-lain itu nggak diterima. Jadi bingung orang seperti apa yang amal ibadah hajinya diterima. Maksudnya apa ini? Jadi dikisahkan dalam cerita itu
Ada sepasang suami istri yang miskin sebetulnya, tapi menabung, masya Allah ya, menabung berpuluh-puluh tahun sampai kemudian uangnya udah cukup untuk berangkat haji, tapi beliau ini kemudian mendapati bahwa tetangganya adalah orang yang sangat, ini teman-teman sudah tahu kisah ini ya, sangat terkenal sekali. Dan teman-teman sebagian sudah tahu tetangganya ini dalam keadaan yang kelaparan gitu, kelaparan. Maka tetangganya ini akhirnya memakan makanan tersebut. Mereka punya makanan tapi akhirnya memakan bangkai. Jadi ada bangkai yang kemudian mereka masak, kemudian mereka makan. Kemudian si tetangga ini mengatakan ini halal untuk saya karena saya ini orang yang fakir miskin, lebih miskin dibandingkan dengan dirimu fakir miskin. Kamu nggak boleh makan ini karena kamu haram memakan bangkai. Sementara kami ini orang yang sangat fakir miskin sekali dan nggak punya apa-apa darurat, jadi halal aja makan bangkai yang kami masak ini. Jadi tetangga yang juga miskin ini sebenarnya ini ya terpukul ketika mendengar kabar tersebut. Akhirnya tabungan dari puluhan tahun itu diberikan pada tetangganya supaya tetangganya tidak kesusahan sehingga mereka tidak jadi pergi haji. Nah, justru orang yang seperti ini ketika meninggal dunia, belum pergi haji, belum badannya nyampe ke tanah suci, tapi amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji yang diterima oleh Allah karena apa? Karena yaitu ya, eh beliau menyedekahkan seluruh hartanya itu, masya Allah, pada tetangganya yang sangat fakir miskin yang bahkan sampai harus makan bangkai. Gitu ya teman-teman semua. Itu sebuah cerita aja yang membuat kita tahu bahwa ya ibadah haji itu jihad atau pengorbanan harta. Jadi orang-orang itu menabung luar biasa untuk bisa berangkat haji gitu. Dan dahsyat sekali orang tadi ya. Sebenarnya beliau bisa berangkat haji tapi beliau lihat tetangganya sebelah yang hampir mati kelaparan, beliau kasih uang hajinya itu untuk tetangganya sehingga Allah nilai juga beliau sudah berangkat haji. Allah terima amalan-amalan beliau, masya Allah. Itu cerita ini aja ya teman-teman semua sebagai penambahan bagi kita. Jadi kembali lagi haji dan umrah, kembali lagi mau ingin sampaikan keutamaannya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Dan orang-orang yang berhaji dan umrah itu adalah tamu-tamunya Allah. Namanya tamu itu pasti diagungkan, dimuliakan, dihormati. Makanya termasuk doa-doa orang haji dan umrah itu adalah doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semua, seperti sekarang nih kalau kita lihat banyak sekali orang yang meninggal dunia, belum ibadah hajinya belum mulai tapi mereka sudah di tanah suci. Orang yang meninggal dunia ketika pergi melaksanakan haji dan umrah itu akan dicatat baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Banyak sekali orang-orang meninggal dalam keadaan ihram. Kalau teman-teman pergi haji, teman-teman akan lihat ini kan panas banget sekarang di Mekah ini 49 derajat teman-teman semua. Sebagian orang nggak dapat tenda, mungkin nggak dapat makan. Mereka masih pakai ihram mereka, tapi mereka meninggal dunia. Maka orang-orang ini kata Rasulullah akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah, insya Allah. Berikut juga ada apa lagi ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tentu saja ada hari raya Idul Adha, ya hari raya Idul Adha. Kita ini merayakan 2 hari raya ya teman-teman semua, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, hari raya Idul Adha ini di tempat-tempat lain, khususnya di Mekah itu memang dahsyat ya. Sementara hari raya Idul Fitri itu lebih senyap. Kalau di Indonesia hari raya Idul Fitri yang lebih lebih rame gitu ya. Karena memang mungkin liburnya lebih panjang kalau di Indonesia. Jadi Rasulullah SAW ingatkan sesungguhnya Allah telah memberikan ganti kepada kalian 2 hari yang lebih baik. Jadi hari yang paling baik untuk umat Islam untuk dirayakan adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari yang kita harus bergembira. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha nggak boleh ada orang yang kelaparan. Semua harus berbahagia, semua harus makan. Nggak boleh ada yang ngerasa kesepian. Makanya kalau di Masjidil Hufaz, ya semua yang nggak pulang kampung harus gembira. Begitu pula teman-teman di tempat-tempat lain nggak boleh ngerasa kesepian, nggak boleh ngerasa sendirian. Ini hari raya makan-makan, hari raya bahagia. Nggak boleh lagi ada yang sedih-sedih di hari raya. Harus saling menggembirakan satu sama lain, walaupun nggak pulang kampung. Ketujuh, amal ibadah apa yang kita bisa lakukan? Nah, ini dia yang ingin membahas, yaitu berkurban. Berkurban nih teman-teman semua. Teman-teman lihat surah Al-Kautsar ayat 2. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli lirabbika wanhar. Laksanakan sholat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Sembelih kurban teman-teman semua. Jadi ibadah yang afdal salah satunya adalah berkurban. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang punya kelapangan, punya uang nih, punya kelapangan, namun nggak berkurban, maka jangan mendekati masjid kami, ya. Jangan dekat-dekat deh sama masjid kami. Padahal engkau mampu tapi engkau tidak mau berkurban gitu ya. Ada yang bertanya, bagaimana penyembelihan kurban pada zaman Rasulullah? Kemudian uh,
seseorang ini menjawab ya. Jadi namanya Atha bin Yasar ini bertanya pada Abu Ayyub Al-Ansari, gimana sih penyembelihan kurban pada zamannya Rasulullah? Kemudian orang ini menjawab, seseorang berkurban dengan seekor kambing untuk diri dan keluarganya. Kemudian mereka memakannya. Jadi kurbannya itu kambing ya, mereka itu ya. Kemudian mereka memakannya dan mereka memberi makan orang-orang sekitarnya gitu. Jadi makanan itu dibagikan juga untuk orang-orang sekitarnya. Ada yang untuk keluarganya, gitu, untuk dirinya, ada yang juga untuk orang-orang sekitarnya. Gitu ya teman-teman semua. Dan ingat disunahkan bagi orang yang berkurban agar menyembelih hewan kurbannya sendiri, itu sunnah tuh. Kalau nggak mampu menyembelih sendiri, hadir ketika hewan itu disembelih, ya, hadir teman-teman semua. Dan ya kalau bisa nyembelih sendiri, alhamdulillah. Biasanya kalau perempuan-perempuan takut ya hadirilah ketika hewan itu disembelih. Dan juga tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku bagi yang berkurban. Ya, seseorang yang ingin berkurban itu dilarang potong kuku, dilarang potong rambut untuk dirinya sendiri, maksudnya ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi mulai besok kalau teman-teman berkurban jangan potong kuku, jangan potong rambut sampai dia, ini langsung lihat kuku ya. Hari ini kalau mau potong sekarang nih ya. Karena kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, nggak boleh dia potong rambut, potong kuku bagi yang ingin berkurban sampai dia potong hewan kurbannya. Ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dia sembelih pada hari raya, jika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka jangan mencukur, jangan memotong rambutnya, dan jangan memotong kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Ingat-ingat tuh, jadi diingetin teman-temannya, kadang-kadang lupa. Udah tahu tapi lupa, potong-potong kuku, gigit-gigit kuku gitu. Jangan ya teman-teman semua. Jadi ya kita akan bahas mengenai hikmah di balik penyembelihan kurban. Ngapain sih kita berkurban? Untuk apa sih? Pertama, hikmah berkurban itu kita bersyukur atas nikmat kehidupan yang Allah berikan. Kurban itu bentuk rasa syukur, udah dikasih kesempatan bisa menuntut ilmu, dikasih kesempatan bisa tidur di sebuah tempat yang nyaman, di saat orang-orang nggak punya rumah, di saat teman-teman kita di Gaza sana masih di camp-campnya, dengan perasaan tidak aman. Bersyukur punya hidup yang aman di Indonesia ini gitu ya. Bersyukur apalagi bisa baca Quran tuh bersyukur teman-teman semua. Bersyukur bisa makan, bersyukur bisa minum, bersyukur bisa bernafas, bisa hidup sampai hari ini bersyukur. Jadi kurban itu hikmahnya adalah engkau bersyukur kepada semua apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupanmu. Tanda bersyukurmu itu dengan kurban. Kedua, apa sih hikmah menyembelih kurban? Menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini digelari dengan nama Khalilullah, kekasihnya Allah. Jadi kekasih Allah itu ada siapa? Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad SAW. Menghidupkan ajaran Nabi, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintah beliau untuk menyembelih anaknya, menyembelih Ismail alaihissalam. Ya, tapi akhirnya Allah ingin lihat siapa sih yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim, anaknya atau Allah. Maka Nabi Ibrahim menunjukkan pada kita semua, diabadikan kisahnya dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111 tuh, nanti baca lagi. Dan seterusnya itu, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memilih Allah yang paling utama dalam hidupnya dengan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Walaupun pada akhirnya Ismail diganti dengan sembelihan yang lain. Jadi hikmah yang nomor 2 adalah menghidupkan ajaran Nabi. Membuat Allah yang paling utama dalam kehidupan kita, yang paling utama dalam hati kita, yang paling utama mendapatkan cinta kita. Menghidupkan ajaran Nabi. Ketiga, apalagi yang bisa kita ambil dari hikmahnya Idul Adha, hikmahnya berkurban, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Ibrahim alaihissalam dan kesabaran Ismail alaihissalam. Kata Ismail alaihissalam dalam surat As-Saffat ayat 102, kalau nggak salah, ketika ayahnya mengatakan, wahai anakku, semalam aku bermimpi menyembelihmu, apa pendapatmu? Pikirkanlah pendapatmu, kata Ismail alaihissalam. Lakukan ayat, mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ketiga ini hikmah dari berkurban agar setiap mukmin mengingat tentang kesabaran yang dilakukan Nabi Ibrahim dan kesabaran yang dilakukan Nabi Ismail alaihissalam. Yang akhirnya sabar itu membuahkan ketaatan dan kecintaan kepada Allah SWT melebihi kecintaan pada makhluk. Ya, jadi kalau setiap mukmin mengingat kisah ini, maka kita bisa mencontoh bersabar dalam melakukan ketaatan. Dan seharusnya kita mendahulukan kecintaan Allah daripada kecintaan terhadap makhluk. Gitu. Itu hikmah dalam berkurban, Masya Allah ya.
Berikutnya teman-teman semua, hikmah dalam berkurban adalah berbagi. Jadi berkurban itu tidak hanya hablum minallah, menunjukkan berkurban kita memberikan yang terbaik kepada Allah, bersyukurnya kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mengingat eh, atau meneladani kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi juga hablum minan nas, yaitu kita berbagi kepada banyak orang yang nggak mungkin jarang makan daging. Jangankan orang di luar lah, anak-anak pesantren jarang makan daging kan, teman-teman semua kan. Jadi ketika ibadah kurban, tiap hari berbulan-bulan akhirnya bisa makan daging, alhamdulillah. Sama seperti orang-orang di luar sana gitu. Makan daging itu sebuah hal yang istimewa. Jadi ibadah kurban itu hablum minan nas, untuk membuat orang bisa makan dengan enak gitu ya, untuk berbagi kepada banyak orang. Begitulah teman-teman semua. Jadi engkau akan mendapatkan keikhlasan, ketakwaan dari sembelihan hewan kurbanmu itu. Menyembelih hewan kurban ini dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah. Makanya seringkali ibadah kurban ini digandengkan dengan ibadah sholat. Tadi kan surah Al-Kautsar kan, washolli lirabbika wanhar, maka dirikan sholat dan berkurbanlah. Jadi ibadah ini digandengkan dengan sholat teman-teman semua. Ya, teman-teman lihat surah Al-An'am 162 itu ada kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, ya. Nusuk itu apa sih? Hidupku matiku hanya untuk Allah. Sebagian di antara tafsiran anusuk itu adalah sembelihan, teman-teman semua. Sembelihan. Ya. Jadi anusuk itu apa sih? Segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun biasanya tafsirannya beberapa di antaranya adalah untuk sembelihan. Nah, jadi yang ingin dicapai dalam ibadah kurban kita itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Kalau teman-teman lihat surah Al-Hajj ayat 37, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Jadi yang bukan yang dimaksud itu hanya menyembelihnya saja. Allah nggak mengharapkan dagingnya, Allah nggak mengharapkan darahnya. Allah Maha Kaya, Allah nggak butuh segala sesuatu. Ya, namun yang Allah harapkan dari kurban itu bukan dagingnya, bukan darahnya, namun yang Allah harapkan dari kurbanmu itu adalah keikhlasanmu dan selalu mengharap pahala dari Allah SWT. Jadi Allah mengharapkan apa? Keikhlasanmu, teman-teman semua. Oleh karena itu Allah katakan apa? Ketakwaan kamulah yang mencapai ridhonya Allah. Jadi bukan daging yang kita kasih sama Allah, bukan darah yang kita kasih sama Allah, tapi ketakwaanmu lah, keikhlasanmu lah yang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi motivasi kita untuk berkorban ikhlas ya, dan menjalankan sesuatu yang sesuatu yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu ya teman-teman semua. Jadi terakhir dari Umar menyembelih hewan itu, kalau pendapat ulama itu wajib bagi orang yang mampu. Ya, beberapa ulama mengatakan wajib bagi yang mampu. Dalilnya tadi ya fasholli lirabbika wanhar, Al-Kautsar ayat 2, dan sunnah. Sunnah bagi orang-orang yang sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Pendapat berikutnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Beberapa ulama mengatakan wajib bagi yang mampu, beberapa ulama mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Begitu ya teman-teman semua. Wah ingin menyampaikan keutamaan kurban, tapi hadisnya doif, tapi nggak ada masalah untuk membuat kita bersemangat. Ya, dari Aisyah Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah pada hari nahar ya, pada hari penyembelihan itu, pada hari raya Idul Adha itu, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Apa keutamaannya? Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, dengan kuku, dengan rambut hewan kurban itu. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Dan bersihkanlah jiwa kalian dengan hewan kurban. Ya begitu ya teman-teman semua. Nih ada lagi hadis lain ya. Rasulullah SAW bersabda ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Kemudian kata Rasulullah, ini merupakan sunnah. Menyembelih ini sunnah dari ajaran Ibrahim alaihissalam. Lantas kami mendapatkan apa ya Rasulullah? Kata para sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, setiap rambut terdapat kebaikan. Bagaimana dengan bulu-bulu hewan-hewan ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, dari setiap rambut dan bulu-bulunya terdapat satu kebaikan. Bayangin, kebaikannya banyak sekali. Begitu ya teman-teman semua. Jadi ringkasan pada hari ini yang Umar yang sampaikan, rincian amalan di awal Dzulhijjah di 10
Hari pertama bulan Dzulhijjah pertama, apa tadi? Tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, puasa sunnah awal Dzulhijjah. Ringkasan dari ceramah pada hari ini ya. Tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Apa yang kalian lakukan? Puasa sunnah di awal Dzulhijjah. Perbanyak takbir mutlak. Artinya tidak dibatasi waktu dan tempat. Boleh kalian takbir di pasar, di jalan, di kendaraan, di rumah. Banyak takbir di mana-mana. Seperti takbiran pada hari raya itu perbanyak takbir. Tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, puasa sunnah Dzulhijjah dan perbanyak takbir. Perbanyak amal-amal salih. Dilarang potong rambut dan kuku di awal Dzulhijjah sampai hewan kurban disembelih. 9 Dzulhijjah, apa ibadahnya? Puasa Arafah. Perbanyak doa di hari Arafah karena sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, ya. Kemudian apalagi yang teman-teman lakukan di 9 Dzulhijjah, ba'da subuh sampai waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir yaitu 13 Dzulhijjah. Apa itu? Perbanyak takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu apa sih? Yaitu setelah sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Baiknya tetap mendahulukan zikir dulu dan sholat, ya, kemudian perbanyak takbir. Wanita diperintahkan juga untuk bertakbir agak lirih suaranya, sedangkan laki-laki diminta mengeraskan suaranya. 10 Dzulhijjah, apa yang kalian lakukan? Sholat Idul Adha, menyembelih kurban, dan tidak boleh puasa tentu saja hari raya. Hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, apa yang dilakukan? Penyembelihan kurban, masih bisa dilakukan nih. Nggak boleh puasa dan memperbanyak doa sapu jagat. Apa itu doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.